Ya, kalau saya biasanya menjelaskan poligami, saya jelasin pada orang-orang yang protes. Saya bilang pertama, di dalam Islam, poligami itu kayak kita pakai baju. Nah, jadi kalau saya suka pakai baju warna hitam, bukan berarti orang lain harus pakai baju warna hitam. Kalau misalnya saya tidak suka pakai baju warna pink, bukan berarti orang lain tidak boleh pakai baju warna pink. Nah, karena itulah poligami adalah sebuah pilihan, bukan kewajiban di dalam agama. Itu yang pertama saya jelasin pada mereka. Yang kedua, filosofi poligami itu ternyata mengurangi, bukan menambah. Jadi kita bisa kebayang, sebelum datangnya ayat tentang poligami ini, istrinya orang-orang Arab itu biasanya ada 40, biasanya ada 100, ada 9. Unlimited, 12 dan segala macam. Bahkan Nabi Sulaiman 1000. Betul. Nabi Daud 100. Nah, itu dia. Kaisar Ming 3000. Nah, belum lagi Genghis Khan. Ya, raja-raja Jawa ratusan. Betul, itu yang diakui. Yang belum diakui kan lebih banyak lagi. Makanya terakhir Raja Dangdut. Nah, lalu kemudian ketika turun ayat ini langsung dibatasi jadi 4. Dilimited. Nah, artinya pada saat itu mereka sedih sebenarnya ketika turun ayat itu, Bang Haji. Siapa yang sedih? Para sahabat tentunya. Artinya orang-orang muslim tuh ketika turun ayat itu justru merasa dibatasin dan mereka sami'na wa ta'na karena Allah yang ngatur kan gitu kan. Nah, jadi itu semangatnya. Jadi saya bilang justru ini adalah ayat yang menjadi sebuah pembatas bagi orang-orang muslim khususnya laki-laki. Perlindungan terhadap perempuan. Pelindungan. Apatah lagi ketika ayat selanjutnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Betul. Kalau kita takut, kalau kita khawatir kan gitu kan ya, maka satu saja. Tidak bisa satu. Betul. Bagi orang-orang yang lemah seperti saya Satu aja. Itu aja udah setengah mati, Pak Haji. Kalau 1 tambah 1, setengah tambah setengah, mati lah kita. Jadi subhanallah teman-teman, bahwa Islam ini ternyata dalam konteks poligami yang banyak orang menyalahpahami, sebetulnya dengan 4 itu sudah membatasi laki-laki menikahi perempuan. Betul. Karena sebelum ada Rasulullah membawa peraturan ini, itu memang unlimited. Betul. Perempuan udah kayak ikan tembang. Benar Bang Haji. Sembuh. Dan jadi warisan. Nah, kita bisa membayangkan kalau misalnya ada orang menikahi dari umur 20 sampai dengan umur 60 misalnya, dan dia punya anak umur 20, itu ketika meninggal, itu anak-anaknya bisa mewarisi istri-istri daripada bapaknya. Nah, kalau punya anak kan bingung nyebutnya Bang Haji. Nah, jadi subhanallah, inilah keindahan dan kebenaran Islam. Ternyata dengan poligami itu pertama membatasi kaum laki-laki yang sebelum Islam datang itu tanpa batas, nggak terbatas. Betul. Sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Benar. Ini sejarah loh, nggak bisa terbantah. Nah, dengan dibatasnya 4, itu sudah pengurangan. Itu pun wa in khiftum ala ta'dil fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh 4 kalau kamu bisa adil. Betul. Apa itu adil? Adzalika adna alla ta'ulu. Adil itu tidak menyakiti perasaan perempuan. Bukan seorang seperak, setetes. Betul. Tapi bagaimana istri-istrimu itu tidak teraniaya. Masya Allah, subhanallah. Sehingga Ustaz Felix bilang tadi, itu pilihan. Betul. Itu pilihan. Jadi, Masya Allah. Saya pernah nanya Bang Haji, pada ustadz saya yang poligami. Ada 2 ustadz saya yang poligami dan dua-duanya dipaksa sama istrinya. Mungkin penonton nggak percaya, tapi ini fakta. Saya rasa Anda tengah berdoa itu ya. Iya, saya tengah berdoa kapan saya dipaksa. Nah, dan ketika saya tanya sama ustadz-ustadz saya, ternyata mereka semua dipaksa sama istrinya. Dan yang menarik adalah karena istrinya tuh punya banyak teman ketika di kampus, mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama berdakwah. Tapi karena ini nikah duluan, dan ternyata mereka punya teman yang sampai umur 30, 35, 40, belum sama sekali menikah. Nah, ternyata perempuan ini, istrinya ustadz saya ini merasa begini, dia ceritakan bahwa saya merasa saya tuh sempurna sebagai perempuan ketika rahim saya tuh benar-benar dimanfaatkan. Jadi kan sempurnanya perempuan kan ketika ada rahimnya. Rahimnya dimanfaatkan untuk melahirkan. Maka dia bilang, saya di rahim. Oh iya. Itu berarti sempurnanya double. Jadi ada rahimnya ketika dimanfaatkan, terus kemudian dia bilang pada suaminya, tolong agar teman saya ini juga dibantu sehingga dia bisa untuk menjadi sempurna. Artinya ya saya juga nggak bisa membayangkan sih seperti apa. Terus saya tanya, setelah itu ribut nggak rumah tangga? Ya ribut lah kata dia.
Ya, namanya rumah tangga mau dia satu mau dia dua tetap aja kan sebenarnya. Tapi ya tadi tergantung kemauan manage. Setidaknya saya melihat bahwa saya ternyata ada juga perasaan perempuan yang tadi tidak apa yang namanya tidak hanya dia berpikiran bahwasanya dia tidak bisa untuk dibagi, tapi ada juga yang merasa memang dia pengen untuk membantu saudaranya. Dan sekarang ini subhanallah ya, itu Islam itu kan untuk sejak zaman bahkan zaman Ibrahim Mm-mm. sampai hari kiamat itu solutif ya. Ternyata makin lama makin hari ini Ustaz, Mm-mm. populasi perempuan tuh lebih banyak Iya, dari laki-laki. betul. Saya pernah diundang oleh sebuah negara. Mm-mm. Ini cerita true story. Mm-mm. Sebuah negara yang waktu itu rasio perempuan dan laki-laki di sana tuh 7:1. Wow. Amazon itu kayaknya. Wow, asik ya. Boleh dikasih tahu itu negara apa? 7:1. Saya nggak tahu diundang begitu, ternyata ya memang masalah poligami. Nah saya cuman melihat subhanallah, Allah ini makanya al-Islamu yu'al wa la yura alaih, sangat Tinggi. holistik, komprehensif dan menjawab seluruh tantangan manusia dan agamanya fitrah ya, sesuai fitrah manusia. Nah sekarang kita banyak mendengar ada di sebuah negara apa? Saya lupa itu. Saya pernah lihat di internet itu. Bahkan pemerintahnya mengizinkan berisi 4 gitu kan. Ya, di negara Eropa Timur Eropa Timur ya. Itu memang dia diperintahkan karena dikasih insentif. bahkan karena populasi perempuan lebih banyak. Kalau satu gitu, yang lain bakal jadi apa gitu loh. Dan fertility rate-nya turun di bawah 2 Bang Haji. Gitu ya. Sehingga itu mengancam eksistensi negara. Jadi ketika fertility rate-nya sudah di bawah 2, itu berarti negaranya tuh ke depan bisa cease to exist. Dia bisa gagal untuk ada. Kayak di Jepang, Korea dan negara Eropa Timur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi poligami pada prinsipnya itu satu justru untuk melindungi perempuan pada hakikatnya. Dan ketiga bahwa Allah sang maha pencipta itu maha tahu ya. Bahwa al-Islam ini semua hukum-hukum itu bisa diterapkan pada satu situasi dan kondisi tertentu. Artinya aplikatif ya. Betul. Untuk kebutuhan manusia kayak gitu. Subhanallah. Alhamdulillah.